Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas manajemen C, kelompok 5, Al-Islam 2, ingin menjelaskan tentang konsep bekerja dalam Islam. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Rahmat Santoso, NIM 201411004. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Islam dan persoalan hidup dan kerja. Materi yang pertama, hakikat hidup dan kerja. Dalam diri manusia terdapat apa yang disebut dengan nafs sebagai potensi yang membawa kepada kehidupan. Dalam pandangan Al-Quran, nafs diciptakan Allah dalam keadaan sempurna untuk berfungsi menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam surat Al-Syam ayat 7-8, demi nafs serta menyempurnakannya ciptaannya, Allah mengilhamkan kepadanya kejahatan dan ketakwaan. Allah mengilhamkan berarti memberikan potensi agar manusia melalui nafs dapat menangkap makna baik dan buruk serta dapat mendorong untuk melakukan kebaikan dan keburukan meski nafs berpotensi positif dan negatif. Namun diperoleh pula isyaratkan bahwa pada hakikatnya potensi positif manusia lebih kuat daripada potensi negatifnya. Hanya saja daya tarik keburukan lebih kuat dari daya tarik kebaikan. Untuk itu manusia dituntut agar memelihara kesucian nafsnya. Firman Allah dalam surat Al-Syam ayat 9-10, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan dan merugikan orang-orang yang mengotorinya. Kecenderungan nafs lebih kuat untuk kebaikan dipahami dari syarat ayat. Misalnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang tetapi sesuai dengan kesanggupannya. Nafs memperoleh ganjaran dari apa yang diusahakannya dan memperoleh siksa dari apa yang diusahakannya. Selain nafs, dalam diri manusia juga terdapat gaib yang sering diterjemahkan hati. Seperti dikemukakan di atas, bahwa nafs ada dalam diri manusia. Kholq pun demikian. Hanya saja kholq yang merupakan wadah dipahami dalam arti alat, sebagai firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 179. Mereka mempunyai kholq tetapi tidak digunakan untuk memahami. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdian Salman Setiawan dengan NIM 20104119193. Nah, saya dari kelas C manajemen. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari teman saya, yaitu selain kata gob dalam Al-Quran juga terdapat kata fuad seperti dalam firman-Nya dalam surat An-Nahl. Allah mengeluarkan kamu dalam perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu, maka Dia memberimu alat pendengaran, alat penglihatan, serta hati, agar kamu bersyukur menggunakannya memperoleh pengetahuan. Kemudian manusia juga memiliki ruh, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat 85. Dan mereka bertanya kepada tentang ruh, katakanlah ruh adalah urusan Tuhanku. Kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Ada yang berpendapat bahwa ruh itu sama dengan nyawa. Tetapi apa bedanya manusia dengan orang utan, monyet, dan binatang yang lain? Dalam surat Al-Mu'minun dijelaskan bahwa dengan ditiupkannya ruh, maka menjadikanlah makhluk ini akhir makhluk yang unik, yang berbeda dengan makhluk lain. Manusia memiliki ruh lah ia mudah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempelajari wahyu dikatakan santapan rohani, bukan santapan nyawa. Manusia berpotensi mendapatkan hidayah karena mempunyai roh. Selain memiliki nafs, gob, dan ruh, manusia juga memiliki Kata KL dalam Al-Quran menggunakan bentuk kata kerja masa kini dan lampau. Dari segi bahasa, kata ini dapat diartikan tali pengikat atau bisa disebut dengan penghalang. Akil merupakan sesuatu yang mengikat atau menghalangi seseorang
terjerumus dalam kesalahan atau berbuat dosa. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 151, dan janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik yang nampak atau tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali demi kebenaran. Itulah wasiat Allah kepadamu agar kamu berakal. Menurut Hamka dalam bukunya Falsafah Hidup Islam sangat menemukan akal. Maka dari itu Islam adalah agama yang menjunjung tinggi akal orang yang dapat menempatkan dirinya yang merasa terikat pada aturan-aturan Allah dalam firman-firmannya. Maka itulah sebenarnya orang-orang yang berakal. Seorang muslim dalam aktivitas hidupnya dapat menggunakan akalnya jauh dari perbuatan keji. Ruhnya banyak berisikan wahyu Allah. Hatinya jadi tentram sehingga dirinya terkendali ke jalan yang diridhoi Allah, terhindar dari langkah-langkah setan yang buruk. Demikianlah hakikat hidup manusia dengan berbagai potensi yang terdapat dalam dirinya untuk melaksanakan pekerjaan. Ya, itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rivia Rahmasari, NIM 20104111094, kelas manajemen C. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari rekan saya, yaitu poin 3. Akhlak dalam bekerja. Seorang muslim dalam bekerja selalu berhati-hati dan terbuka pikirannya kepada keindahan ciptaan Allah. Dia menyadari bahwa Allah lah yang mengontrol segala urusan dunia dan kehidupan manusia. Dia mengenal tanda-tanda kekuasaannya, senantiasa berzikir dan bertawakal kepadanya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang bertawakal, yaitu orang-orang yang mengingatkan Allah sambil berdiri atau duduk. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang bertawakal, yaitu orang-orang yang mengingatkan Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi sambil berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau." Maka perihal duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi sambil berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau." Maka perihalalah kami dari api neraka. Dalam bekerja, dia tulus dan patuh kepada Allah dalam keadaan bagaimanapun. Tidak boleh melampaui batas, selalu taat mengikuti bimbingan Allah meskipun tidak sesuai dengan keinginannya. Dia bertanggung jawab menjalankan kewajiban pekerjaan yang telah ditetapkan untuknya. Bila ia mendapatkan kendala, segera mencari penyebabnya dan siap memikul semua konsekuensinya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kata, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Anggraini, NIM 20104114099. Kemudian yang kedua, rahmat Allah terhadap orang yang rajin bekerja. Umar bin Khattab, khalifah kedua setelah Abu Bakar Siddiq, berkata, "Aku benci orang berpaku tangan tanpa adanya aktivitas kerja, baik kerja di dunia maupun untuk kepentingan di akhirat kelak." Dalam hal ini, Khalifah Umar sangat menghargai dan menyenangi orang yang rajin bekerja dan beraktivitas sebagai muslim yang taat. Umar selalu mendorong umat Islam untuk memiliki semangat bekerja dan beramal, serta menjauhi diri dari sifat malas. Rasulullah bersabda, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lemah pendirian, sifat malas, penakut, kikir, hilangnya kesadaran, terlilit utang, dan dikendalikan orang lain. Dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, dan dari fitnah ketika hidup dan mati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang muslim yang akan berhasil dalam hidupnya adalah kemampuannya meninggalkan perbuatan yang melahirkan kemalasan atau tidak produktif
dan digantinya dengan amalan yang bermanfaat. Sabda Rasulullah dari Abu Hurairah, sebaik-baiknya Islam seorang adalah meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi. Bekerja bagi seorang muslim adalah dalam rangka mendapatkan rezeki yang halal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, baik ibadahnya kepada Allah. Firman-Nya, apabila sholat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Al-Jumu'ah ayat 10. Dalam pandangan Islam, bekerja merupakan bagian dari ibadah, maka aplikasi dan implementasi perlu diikat dan dilandasi oleh akhlak atau etika yang senantiasa disebut etika profesi. Etika atau akhlak yang mencerminkan sifat terpuji, yaitu siddiq, istiqomah, fatonah, amanah, dan tabligh. Dari uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa seorang muslim yang akan mendapat kasih sayang dari Allah adalah apabila orang itu jauh dari sifat malas, senang melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, rajin bekerja, tidak menyia-nyiakan waktu, menyadari bahwa semua aktivitas yang dilakukannya adalah dalam rangka beribadah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Wildan Faruzaman, NIM 20104111096. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari rekan saya. Dia memahami sabda Rasulullah SAW betapa indahnya urusan orang Islam. Seluruh urusan kerjaannya adalah baik bagi dirinya jika ia mengalami kesulitan atau kemudahan, ia bersyukur, dan yang sedemikian itu baik bagi dirinya. Jika ia mengalami kesulitan, ia menghadapinya dengan sabar dan tabah, dan itu pun juga baik bagi dirinya. Hadis riwayat Bukhari. Akhlak seorang muslim dalam bekerja menemukan kemudahan selalu bersyukur. Ketika menghadapi kesulitan, dia tabah dan sabar. Mudah dan sulit baginya sama, karena semua itu adalah untuk menguji kekuatan imannya. Pada saatnya, ia mendapatkan kesalahan dalam bekerja, menyimpang dari ketentuan Allah dan Rasulnya, ia segera bertobat, segera ingat akan Tuhannya, menghentikan segala kesalahan dan memohon ampun atas kekeliruannya. Sesungguhnya orang-orang yang takwa, bila dalam dirinya timbul berusan was-was dari setan, mereka segera ingat kepada Allah. Maka waktu itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Al-A'raf ayat 201. Demikianlah akhlak seorang muslim dalam bekerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damara Tasarofa, NIM 20104111108. Di sini saya akan menerangkan tentang keharusan profesionalisme dalam bekerja. Profesional berarti berkualitas, bermutu dan ahli dalam suatu bidang pekerjaan yang menjadi profesinya. Suatu pekerjaan yang dilaksanakan oleh seseorang yang memang ahlinya tentu akan mendapatkan hasil yang bermutu dan baik pula. Sebaliknya, suatu pekerjaan yang dilaksanakan oleh seseorang yang bukan profesinya akan mendapatkan hasil yang tidak bermutu dan bahkan akan berantakan. Sabda Rasulullah SAW, bila menyerahkan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Menurut sabda Rasul ini, seseorang dalam bekerja apapun pekerjaannya, kalau ingin mengharapkan hasil yang berkualitas dan baik, maka dia harus profesional atau ahli dalam pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya itu. Ahli dalam bekerja berarti menguasai ilmu pengetahuan yang berhubungan langsung dengan pekerjaannya. Seseorang
pekerja yang bekerja dalam dunia pertanian tentu tidak harus berilmu tentang tanaman, pemupukan, pengairan, dan lain-lain. Dia harus mengerti, memahami, dan menghayati secara mendalam segala yang menjadi tugas dan kewajibannya dalam pertanian. Sifat kreativitas dan kemampuan melakukan berbagai macam inovasi yang bermanfaat tentang pertanian akan muncul dalam dirinya. Tentunya, kreatif dan inovatif hanya mungkin akan dimiliki manakala seseorang selalu berusaha untuk menambah berbagai ilmu pengetahuan, peraturan, dan informasi yang berhubungan dengan pekerjaan apapun bentuk pekerjaannya itu. Sebagai seorang guru atau pengajar, dituntut harus ahli dalam ilmu keguruan. Jangan setengah-setengah, tapi terus belajar tentang profesi keguruan sampai akhir hayatnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winalda Ninda Rositania, nomor induk mahasiswa 20104111097. Di sini saya akan menjelaskan mengenai firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 208. Hai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam kedamaian atau Islam secara menyeluruh. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuhmu yang nyata. Tersirat dalam ayat ini bahwa aktivitas apapun yang dilakukan menuntut pelakunya untuk berilmu secara mendalam dan menyeluruh atau kafah, sesuai dengan profesinya. Orang beriman diminta untuk memasukkan totalitas dirinya ke dalam wadah Islam secara menyeluruh, sehingga semua kegiatannya berada dalam wadah Islam atau kedamaian. Ia damai dengan dirinya, keluarganya, seluruh manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan alam raya semuanya. Wadah Islam secara menyeluruh yang dimaksud juga penguasaan ilmu Islam secara menyeluruh, sehingga mampu melaksanakan aktivitas Islam dengan berkualitas dan bermutu. Demikianlah profesionalisme dalam bekerja menurut ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati penonton, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.